Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang the impact of CEO competence, heterogeneity, and investor risk appetite on corporate goodwill. Take the listed companies of the real estate industry as an example. Kelompok kami yang beranggotakan Nabila Veronica Natali dengan NIM 057, Rian Gunawan dengan NIM 078, dan saya sendiri Anggi Anggraini dengan NIM 013. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena penelitian. Karena pengawasan Cina yang meningkat pada tahun 2017 menjadikan proporsi obligasi real estate menurun tajam, dan tingkat penerbitan dari obligasi terus meningkat. Perusahaan terkemuka di perusahaan real estate yang terdaftar selalu mengambil keuntungan tertentu. Tingkat penerbitan obligasi domestik dari 20 perusahaan real estate teratas pada tahun 2017 yaitu sekitar 5%, dan perusahaan real estate yang terdaftar lainnya sekitar 5,8%. Nah, seiring dengan kenaikan suku bunga yang bertahap, jadi 20 perusahaan terkemuka teratas menyusutkan penerbitan dari obligasi. Jadi terdapat kesenjangan antara skala perusahaan non terkemuka di tahun 2015 dan menjadikan ini terus melebar. Di satu sisi memverifikasi bahwa perusahaan terkemuka saat ini relatif berlimpah. Selanjutnya yaitu gap penelitian. Di sini terdapat gap yaitu menurut baik Farber dan Lee pada tahun 2011, yaitu terdapat hubungan positif antara kompetensi CEO dan perakiraan pendapatan, dan menemukan bahwa kompetensi CEO dapat meningkatkan kredibilitas perakiraan manajemen. Di sisi lain, investor dengan risk appetite yang berbeda akan memiliki pilihan yang berbeda untuk berinvestasi pada obligasi. Oleh karena itu, selera resiko investor juga menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menerbitkan obligasi. Lalu selanjutnya ada menurut Bank pada tahun 2006 menemukan bahwa dibandingkan dengan negara maju, investor individu Cina lebih cenderung berinvestasi dalam aset bebas risiko saat berinvestasi. Dan yang terakhir ada menurut Hong Kong pada tahun 2012, di sini menyebutkan menganalisis hubungan antara selera risiko investor, kendala risiko, dan alokasi modal, dan menggunakan model FAR untuk mengkarakterisasi selera risiko investor. Selanjutnya di sini terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, apakah return on asset berpengaruh terhadap yield to maturity? Yang kedua, apakah kompensasi relatif CEO berpengaruh terhadap yield to maturity? Dan yang ketiga, apakah tingkat pendidikan CEO berpengaruh terhadap yield to maturity? Yang keempat, apakah kualifikasi CEO berpengaruh terhadap yield to maturity? Yang kelima, apakah jumlah saham CEO berpengaruh terhadap yield to maturity? Dan yang keenam, apakah premi risiko berpengaruh terhadap yield to maturity? Selanjutnya terdapat tujuan dari penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah return on asset berpengaruh terhadap yield maturity, dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari kompensasi relatif CEO terhadap yield to maturity, dan yang ketiga, untuk mempengaruhi tingkat pendidikan dari CEO terhadap yield to maturity. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kualifikasi CEO terhadap yield to maturity. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh dari jumlah saham yang dimiliki oleh CEO.
terhadap yield to maturity, dan yang terakhir, yang keenam, untuk mengetahui pengaruh dari premi resiko terhadap yield to maturity. Selamat malam, saya Nabila Veronica Natali, NIM 5121881057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan paradigma penelitian kami. Yang pertama itu ada heterogenitas kompetensi CEO atau X1-nya. Di sini ada return on asset, ada kompensasi relatif CEO atau wage, tingkat pendidikan CEO atau LOI, ada kualifikasi CEO atau age, dan jumlah saham CEO. Untuk yang S2-nya ada premi resiko yaitu ERP. Untuk variabel Y-nya itu ada yield obligasi atau yield to maturity atau YTM. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hipotesis penelitian. Di sini ada 6 hipotesis. Hipotesis yang pertama itu return on asset berpengaruh positif terhadap yield to maturity pada perusahaan real estate yang terdaftar di Shanghai Stock Exchange dan Shenzhen Stock Exchange periode 2007 sampai 2017. Untuk H2-nya, kompensasi relatif CEO berpengaruh positif terhadap yield to maturity. Hipotesis 3-nya, tingkat pendidikan CEO berpengaruh positif terhadap yield to maturity. Hipotesis 4-nya, kualifikasi CEO berpengaruh positif terhadap yield to maturity. Hipotesis 5-nya, jumlah saham CEO berpengaruh positif terhadap yield to maturity. Dan yang terakhir, hipotesis 6, premi risiko inventor berpengaruh positif terhadap yield to maturity. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama itu ada objek penelitian. Objek penelitian di sini perusahaan real estate yang terdaftar di Shanghai Stock Exchange dan Shenzhen Stock Exchange. Selanjutnya, jenis dan sumber datanya. Jenis data runtut waktu atau time series karena periode pengambilan sampel dimulai dari tahun 2007 hingga 2017. Sumber data sekunder berupa data-data laporan keuangan tahunan perusahaan yang termasuk ke dalam sektor real estate yang dipublikasikan oleh perusahaan real estate yang terdaftar di Shanghai Stock Exchange dan Shenzhen Stock Exchange. Selanjutnya, jenis penelitiannya itu jenis penelitian kuantitatif. Selanjutnya, populasi. Populasi ini ada 100 perusahaan real estate teratas yang terdaftar dalam laporan studi evaluasi perusahaan terdaftar real estate Tiongkok 2018 dari tahun 2007 hingga 2017. Untuk sampelnya ada 43 perusahaan sampel tetap setelah pengecualian perusahaan yang terdaftar di Hong Kong. Untuk selanjutnya di sini ada hasil analisis statistik. Di sini ada variabel X dan Y, ada meannya, ada standar error, ada minimum dan maksimum. Di sini untuk standar Y-nya ada YTM, yield to maturity. Untuk X-nya ada ROA, WAGE, ada LOE, ada AG dan stock, dan juga ERP. Dengan melalui pengumpulan data variabel dependent dan independent yang dijelaskan di samping, penelitian ini menggambarkan median, mean, variance, dan standar deviasi dari variabel penelitian. Seperti terlihat dari tabel di samping, total 5 indikator variabel penjelas menunjukkan tren distribusi normal. Selanjutnya di sini ada hasil analisis korelasi. Di sini ada ROA, ada age, ada stock, ada WAGE, ada LOE dan ERP. Dua indikator dengan korelasi tertinggi adalah ROA dan tingkat pendidikan CEO atau LOI. Korelasi antara keduanya itu antara 0,815 dan 0,01 masing-masing. Korelasi yang paling kuat adalah jumlah emisi obligasi dan periode penerbitan obligasi sebesar 0,307 yang signifikan pada taraf 0,05. Korelasi terendah itu adalah jumlah penerbitan obligasi dan leverage keuangan perusahaan sebesar 0,085. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampel independen memiliki dua bagian, yaitu statistik kelompok uji T dan uji sampel independen, yang hasilnya dapat dilihat di tabel sebagai berikut. Dari hasil atau kesimpulan dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai F sama dengan 0,493, kemudian nilai P sama dengan 0,487, lebih besar daripada 0,05. Nah, dari hasil uji Leven di atas dapat diketahui bahwa nilai F sama dengan 0,493 dan P sama dengan 0,487 lebih besar daripada 0,05. Yang di sini berarti bahwa variasinya sama. Kemudian NST uji persamaan rata-rata adalah T sama dengan minus 8,694 dan nilai P-nya sama dengan 0,000, yang dimana lebih kecil daripada 0,05, yang menunjukkan bahwa imbal hasil obligasi kelompok senior dan muda secara statistik ada perbedaan yang signifikan. Lalu di sini untuk selanjutnya ada analisis regresi heterogenitas tentang kemampuan CEO. Di sini ada pengujian kolinearitas berganda yang dapat hasil yang terdapat dalam tabel. Yang pertama di sini ada variabel ROA. Variabel ROA memiliki nilai beta value sebesar 0,219, kemudian memiliki R value sebesar 2,446, kemudian memiliki P value sebesar 0,016. Kemudian selanjutnya ada WAGE yang memiliki nilai beta besar minus 0,268, kemudian memiliki R value sebesar minus 1,783 dan memiliki nilai P value sebesar 0,082, dan bisa dibaca selanjutnya terlihat di tabelnya. Kemudian di sini selanjutnya ada analisis ANOVA, yaitu uji kolinearitas berganda yang hasilnya berada di dalam tabel dengan hasil akhir yang signifikannya 0,000, dan dapat diartikan atau ditarik kesimpulan bahwa pengembalian aset, gaji relatif CEO, tingkat pendidikan CEO, dan kepemilikan saham CEO akan mempengaruhi yield to maturity obligasi. Dalam heterogenitas kemampuan CEO dan usia CEO akan mempengaruhi yield obligasi. Yield to maturity tidak berpengaruh di sini, sehingga juga memvalidasi asumsi yang diajukan dalam bab 3 H1, H2, dan H3, kemudian H5 semuanya didukung, dan asumsi yang dibuat oleh H4 tidak didukung. Lalu yang selanjutnya ada analisis regresi risiko investor. Nah, dari hasilnya yang terdapat di dalam tabel dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara premi risiko dan yield to maturity obligasi terhadap risk appetite investor. Nah, untuk itu dibuktikan bahwa pada hipotesis ke-6 didukung oleh adanya hal tersebut. Kemudian di sini ada analisis regresi risiko investor yang selanjutnya. Dari hasil pengujian yang terdapat di dalam tabel di sini dapat kesimpulan atau dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan yield to maturity obligasi adalah return on asset atau ROA. Kemudian ada gaji relatif CEO, dan selanjutnya ada tingkat pendidikan CEO, kemudian jumlah saham yang dimiliki oleh CEO,
kualifikasi CEO dan premi risiko. Tidak ada hubungan yang signifikan antara usia CEO dan PDB dan jatuh tempo obligasi. Lalu di sini untuk yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dari analisis yang kami lakukan tentang jurnal dari yield for bond, yang pertama ada ROA dan yield obligasi menunjukkan bahwa adanya sedikit hubungan yang korelasinya positif. Kemudian yang kedua ada kompensasi relatif CEO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap imbal hasil obligasi korporasi dan memiliki korelasi yang negatif. Kemudian yang ketiga ada tingkat pendidikan CEO yang memiliki korelasi positif yang signifikan dengan imbal hasil obligasi korporasi. Kemudian yang keempat ada kualifikasi CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap yield to maturity obligasi. Kemudian yang kelima ada jumlah saham CEO berpengaruh signifikan terhadap yield to maturity obligasi di industri real estate dan memiliki korelasi yang negatif. Kemudian yang terakhir ada premi risiko memiliki dampak yang signifikan terhadap imbal hasil obligasi korporasi di industri real estate dan berkorelasi positif. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang pembahasan yield for bond. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.